wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam suasana yang gembira. Dan mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang menyenangkan. Baik, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah. Sebuah program pembelajaran jarak jauh yang menyediakan fasilitas video pembelajaran suplemen dalam rangka menunjang kebutuhan belajar anak-anakku semuanya selama masa pandemi ini. Selama anak-anakku semuanya belajar dari rumah. Baik, anak-anakku semuanya, masih dengan Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu dalam belajar jarak jauh ini melalui program belajar dari rumah. Oke, anak-anakku semuanya, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan video kita yang keempat ya, video yang keempat, dan kita sekarang sudah berada di video yang ke-9, alhamdulillah. Nah, di video yang keempat, yaitu tentang muatan pelajaran matematika, kita sudah belajar, kita sudah mengenal tentang bilangan pecahan ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, anak-anakku semuanya, diharapkan setelah pembelajaran berakhir, anak-anakku semuanya mampu menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut beda dan menjelaskan cara pengurangan pecahan berpenyebut beda. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini. Anak-anakku silahkan simak baik-baik, fokus terhadap dua tujuan pembelajaran ini. Nanti Bapak akan menyampaikan cara-cara, kemudian teknik-teknik mengerjakan perhitungan, terutama penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Silahkan anak-anakku semuanya simak dengan baik, perhatikan bagaimana caranya. Ini perlu ketelitian anak-anakku semuanya ya. Silahkan kamu siapkan semua kebutuhan pembelajaran yang akan kamu laksanakan. Pertama, perangkat daringnya siapkan, jangan lupa perangkat pendukung dayanya, listriknya ya. Khawatirnya nanti mati di pertengahan jalan. Selain itu kamu siapkan dulu buku-buku, kemudian pulpen, pensil dan lain sebagainya ya. Pensil, penghapus ya, silakan disiapkan. Dan setelah semuanya siap, kemudian silakan kamu berdoa sebelum belajar ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang muslim minimal kita mengucapkan basmalah ya. Itu. Kemudian minta juga doa dari orang tua kamu, minta mereka untuk mendampingi kamu selama kamu belajar. Ya, ini yang terpenting, pendampingan dari orang tua. Dan kepada ayah bunda semuanya, kepada bapak ibu semuanya yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar, kami tidak bosan-bosan mengingatkan
Mari kita bimbing putra-putri kita bersama-sama. Mari kita arahkan putra-putri kita jika mereka mengalami kendala. Kami berpesan ayah bunda, tolong hadapi putra-putrinya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran ayah bunda semuanya ya. Kami tahu ayah bunda pasti berat dengan aktivitas pekerjaan ayah bunda semuanya di rumah. Mungkin ada yang bekerja, mungkin ayah bunda ada yang berjualan ya, dan aktivitas-aktivitas lain. Kami yakin ayah bunda dengan situasi seperti ini merasa berat ya, merasa berat menjalaninya. Namun kami juga yakin bahwa ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya, ayah bunda bisa membagi waktunya untuk mendampingi putra-putrinya belajar. Kami hanya menekankan tolong jaga kestabilan emosi ayah bunda semuanya ketika membimbing putra-putrinya. Kami yakin ayah bunda punya jiwa ya, punya jiwa pendidik di dalam diri ayah bunda semuanya. Apapun latar belakang ayah bunda, kami yakin ayah bunda semuanya punya jiwa pendidik ya. Silahkan tumbuhkan jiwa pendidik itu dalam diri ayah bunda semuanya dengan cara kita belajar sedikit-sedikit tentang teknik-teknik pendidikan, teknik-teknik pedagogi ayah bunda semuanya ya. Bagaimana mendidik, membelajarkan putra-putri kita supaya mereka bisa belajar namun tetap dengan menyenangkan ayah bunda semuanya ya. Itu pesan kami kepada ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kesabaran ya, yang berlapis-lapis dalam rangka menghadapi putra-putri kita semuanya. Selanjutnya anak-anakku semuanya, ingat kembali materi pembelajaran sebelumnya tentang mengubah pecahan dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kemarin kita sudah belajar tentang hal itu, kamu ingat-ingat kembali. Dan yang terpenting adalah kamu berlatih anak-anakku semuanya ya. Kamu berlatih supaya kamu terampil mengubah berbagai bentuk pecahan ya, itu. Dan jangan lupa Bapak pesankan kamu penuhi prasyarat-prasyaratnya. Apa itu? Perhitungan ya. Anak-anakku semuanya coba kuasai lagi bagi yang belum ya, kuasai lagi perhitungan dalam matematika seperti penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, pembagiannya. Tolong perkaliannya dihafalkan lagi ya. Bagi yang sudah hafal silahkan dilatih perkalian, pembagian. Karena ini adalah dasar anak-anakku semuanya ya. Ini adalah dasar untuk kamu bisa belajar lebih jauh mempelajari materi di kelas 5 ini. Baik anak-anakku semuanya. Selanjutnya Bapak juga mengingatkan bahwa kamu harus ingat kembali tentang KPK. Nah, bagi ayah bunda yang baru mengenal istilah KPK, KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil ayah bunda. Nah, pengetahuan tentang KPK ini menjadi prasyarat bagi putra-putri kita, bagi anak-anakku semua, sebelum anak-anakku semuanya belajar tentang penjumlahan maupun pengurangan bilangan pecahan. Karena ada cara di dalamnya dengan menyamakan penyebut. Maka di sana membutuhkan keterampilan mencari KPK ya, mencari KPK. Di kelas 4 kamu sudah belajar, silahkan diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi buku catatannya ya tentang KPK. Nah, KPK ini akan kita ulas terlebih dahulu anak-anakku semuanya. Karena ini menjadi prasyarat. Bapak ingatkan lagi ya, bagaimana mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ingat-ingat lagi ya, bagaimana caranya. Dan di sini Bapak akan menyampaikan cara yang paling dasar anak-anakku semuanya ya. Cara yang paling dasar dalam mencari KPK.
Bagaimana caranya? Kita tahu KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka cara yang paling sederhananya, cara yang paling dasarnya adalah dengan melalui pencarian kelipatan dari bilangan tersebut, ya. Nah, misalkan nih, ya, ada soal seperti ini. Carilah KPK dari 4 dan 6, ya. Pak, kenapa sih harus belajar KPK dulu? Ya karena nanti ketika kamu mau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kamu harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi nanti kamu membutuhkan KPK. Ya, makanya kita belajar dulu tentang KPK ya, sabar ya. Oke, sekarang kita tunda dulu tentang penjumlahan pengurangan pecahan. Kita ke KPK aja dulu. Kita fokus mempelajari KPK. Misal ada soal seperti ini. Carilah KPK dari 4 dan 6. Maka caranya adalah kamu cari tuh kelipatan dari 4. Masih ingat kan kelipatan? Ya. Kelipatan itu berarti dilipat-lipat. Ya, kalau 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 lagi, itu namanya kelipatan anak-anakku semuanya. Nah, sekarang kamu cari tuh kelipatan dari 4. Coba kamu tulis di buku latihannya. Kelipatan dari 4 itu apa saja sih? Ya. Pertama 4 kan? Nah, setelah 4 tambah 4 lagi anak-anakku semuanya. Silakan. 4 tambah 4 berapa? 8. Bagus ya. Jadi kelipatan 4 itu 8 ya. Setelah 8 ada lagi tidak? Banyak. Sok, silahkan sebutkan. 12. Berapa lagi? Hah? Betul, 16 ya. Berapa lagi? Setelah 16? Ayo. Hah? 20. Iya, tepat. Berapa? Setelah 20? 24, Pak. Gampang. Berapa lagi? Tambah 4 lagi. 28, Pak. Terus 32. Betul. Ada lagi? Oke, 36. Mau tambah lagi? Dan seterusnya ya. Jadi masih banyak ya. Masih banyak, masih panjang. Kalau mau ditulis itu akan sangat banyak sekali. Nah, kita tulis supaya ringkas ya, dan seterusnya saja. Ya, kamu pasti bisa melanjutkan. Bapak yakin, Bapak tahu kamu pasti mampu. Silakan kamu lanjutkan sampai 50 mungkin ya, sampai 100 silakan. Kelipatan dari 4 dari 100 berapa? Ya, sampai 100. Kemudian setelah kita cari kelipatan dari 4, untuk mencari KPK dari 4 dan 6, kamu cari tuh kelipatan dari 6-nya. Berapa kelipatan dari 6 Bapak tanya? Hah? Pertama tentu 6 ya. 6 tambah 6 berapa? Masa tidak tahu? 12. Bagus. Berapa lagi setelah 12 tambah 6? Iya, betul. 18. Setelah 18 berapa? 24. Terus 30, betul. Terus 36, 42 dan seterusnya. Itulah kelipatan dari 6 anak-anakku semuanya ya. Jadi kita sudah dapatkan tuh kelipatan dari 4, kelipatan dari 6. Lalu bagaimana Pak? Ya, bagaimana setelah didapatkan kelipatan dari 4 dan 6-nya? Nah, kamu amati tuh kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 6, kamu lihat ada tidak yang sama dari keduanya? Ada tidak bilangan yang berada di barisan kelipatan 4 dan bilangan yang berada di barisan kelipatan 6? Ada tidak yang sama? Hah? Ada ya? Nah, bilangan-bilangan yang sama ya, yang berada di kelipatan 4 dan 6 itu namanya kelipatan persekutuan. Awas, stop dulu ya. Kelipatan persekutuan. Bukan yang terkecil, masih kelipatan persekutuan. Karena ada dua. Ada kelipatan persekutuan, ada kelipatan persekutuan terkecil. Kita belum masuk ke yang terkecilnya. Sekarang kita ambil kelipatan persekutuannya saja ya. Persekutuan itu kan bersekutu, bersama-sama ya. Kira-kira berapa bilangannya? Bilangannya ada di 4, yang ada di 6.
kelipatannya. Berapa? Iya, betul. Nah, ada 12 ya. Terus ada berapa lagi? Hah? Ini 12 ya. Sebelum dilanjutkan, tulis dulu ya 12-nya. Ini 12 merupakan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita tulis nih di sini. Oke. Selain 12 ada lagi tidak? Ada ya. Berapa? Iya, betul. 24 kita lingkari. Nah, ini 24 ini kan ada di 4, ada di kelipatan 4, ada di kelipatan 6. Maka ini 24 ini disebutnya kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kita tulis lagi, masukkan. Ya, paham ya? Nah, jadi sudah dapat dua bilangan. Coba ada lagi tidak? Ada ya. Berapa? Iya, pintar sekali. 36 ya. 36 ada di barisan 4, ada di barisan 6 ya. Kita masukkan ya ke sini ya. Oke, sudah dapat berapa tuh? Ada 3 kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 anak-anakku semuanya ya. Kalau dilanjutkan itu kelipatannya masih banyak anak-anakku semuanya ya. Pasti akan sangat banyak. Nah, sekarang sementara kita ambil 3 saja buat contoh. Oke? Oke. Sekarang setelah itu bagaimana, Pak? Gampang sekali kok caranya. Iya, sangat gampang. Setelah itu kamu cari KPK-nya. Nah, baru kamu cari KPK. Tadi kan baru KP, belum KPK ya. Baru KP. Nah, sekarang kamu cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan yang terkecil. Caranya gimana, Pak? Kamu lihat nih di sini. Di antara barisan ini kan namanya kelipatan apa? Persekutuannya. Di antara 3 bilangan ini, mana yang paling kecil? Apakah 12, 24, atau 36? Mana yang paling kecil nilainya? Ayo. Hah? Iya, tentu yang paling kecil itu disebutnya KPK anak-anakku semuanya ya. Jadi berapa KPK-nya? 12. Pintar sekali ya. Nah, beginilah cara mencari KPK. Kita tulis di sini. Oke. Jadi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6 merupakan adalah bilangan 12. Paham ya? Gampang kan? Bisa kan? Iya. Bagus ya. Kamu pahami cara yang ini dulu nih. Nanti ada cara-cara yang lebih ringkas tapi butuh keterampilan lebih ya. Nanti Bapak buatkan videonya. Kamu saksikan video pembelajaran ini sampai tuntas supaya kamu paham mengenai pembelajaran tentang KPK dan nanti kita penjumlahan pengurangan pecahan. Oke, siap ya? Sudah paham ya cara mencari KPK? Sudah ingat lagi ya? Oh iya, dulu sudah diajarkan oleh ibu bapak guru kelasnya waktu kelas 4. Oke, sekarang kita ingat kembali tentang KPK ini. Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan anak-anakku sekalian tentang pecahan. Nah, baru kita masuk nih ke penjumlahan pecahan. Kalau KPK-nya sudah selesai. Pak, aku belum paham nih. Ya, kok aku masih bingung? Kalau masih bingung, kamu pause video ini, kamu pelajari pelan-pelan, ulangi lagi ya sampai kamu paham. Kalau sudah paham, baru kamu lanjutkan video pembelajaran ini ya, anak-anakku semuanya ya. Gampang ya cara belajarnya. Selama kamu belum paham, ulangi terus, ulangi. Gitu ya. Gampang kan? Oke, pintar ya. Itu. Oke, kita lanjutkan anak-anakku semuanya ke penjumlahan, pengurangan, penjumlahan dulu ya. Penjumlahan, pecahan, berpenyebut beda. Pecahannya pecahan biasa ya anak-anakku semuanya. Nah, contohnya seperti ini anak-anakku. Ada penjumlahan pecahan 5/6 ditambah 6/8. Coba anak-anakku semuanya. Ada yang bisa tidak menyelesaikan
soal seperti ini? Ada ya? Kamu sudah pintar ya, sudah bisa Pak, gampang itu sih. Baik ya, kalau sudah bisa kita belajar supaya lebih terampil lagi ya, supaya lebih paham lagi. Bagi yang lupa, Bapak ingatkan lagi nih caranya. Caranya adalah pertama, kita samakan dulu ya penyebutnya. Ini kan penyebutnya sudah sama belum? Belum ya. Jadi syaratnya kalau mau menjumlahkan pecahan atau mengurangi pecahan dengan pecahan yang lain, maka penyebutnya syaratnya harus sama anak-anakku semuanya. Ya. Jadi harus diubah dulu pecahannya. Ya, pecahannya diubah dulu menjadi bentuknya masih sama, masih bentuk pecahan biasa. Cuma wujudnya ya, cuma angkanya, bilangannya kita samakan dulu penyebutnya ya, gitu. Oke, bagaimana sih caranya Pak? Aku bingung nih. Nah, kita lihat saja ya caranya seperti apa, oke? Nah, pertama kamu carilah KPK dari penyebut tersebut. Dari kedua penyebut. Berapa penyebutnya? Iya, 6 dan 8. Kamu cari tuh KPK dari 6 dan 8. Caranya seperti tadi ya. Caranya seperti tadi. Bapak tuliskan kembali supaya kamu semakin hafal. Oke, cari KPK dari 6 dan 8. Pertama langkahnya adalah mencari kelipatan dari 6. Berapa kelipatan dari 6? Sudah Bapak tuliskan. Tadi kan kita sudah cari bersama-sama ya. Nah, sekarang yang 8 berapa? Kelipatan 8. Nah, sudah Bapak siapkan juga. Coba periksa betul tidak? Ada 8, 16, 24, 32, dan 40 ya. Dan seterusnya tentunya masih panjang. Masih panjang ya, masih banyak lagi. Setelah itu kamu cari apanya? Iya, kelipatan persekutuannya. Kemudian kamu ambil KPK-nya. Kita langsung ambil KPK-nya ya supaya cepat ya. Berapa KPK-nya? Yang sama ternyata di sini ada 24. Nah, berarti KPK-nya adalah 24. Pak, kok ini enggak ada lagi yang sama? Nah, kalau kamu tulis di sini yang panjang, maka akan ketemu nih ya kelipatan persekutuan yang lainnya selain 24. Nah, yang paling kecil itu adalah 24 ya. Oke, nah kita sudah ketemu nih KPK-nya. KPK dari 6 dan 8 sudah ketemu. Terus diapain Pak? Terus dibagaimanakan Pak? Nah, selanjutnya kamu ubah tuh 5/6 menjadi titik-titik per 24. Kamu ubah 6-nya jadi 24 dan kamu ubah pembilangnya jadi berapa? Ya, jadi berapa coba? Nah, ini kan kita ceritanya mengubah bentuk pecahan ya. Tadinya 5/6 menjadi berapa per 24. Mau diubah penyebutnya menjadi 24. Otomatis kalau penyebutnya diubah jadi 24, pembilangnya pun harus berubah anak-anakku semuanya. Tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Ini supaya nilainya tetap gitu, tidak berubah. Nah, lalu caranya seperti apa, Pak? Nah, begini Bapak kasih tahu nih caranya. Cara mencari pembilang ya dari pecahan 5/6 kalau penyebutnya diubah menjadi 24. Caranya gampang anak-anakku semuanya ya, caranya gampang. Perhatikan ya. Begini nih, cara mengubah cara mencari pembilang yang penyebutnya sudah ditentukan. Mohon maaf anak-anak semuanya. Oke, caranya jadi seperti ini. Pertama, kamu bagi penyebut yang baru saja kamu dapatkan dengan penyebut yang lama. 24 dibagi 6 anak-anakku semuanya. Coba dihitung. Berapa? Iya, betul. Hasilnya 4 ya. Lalu 4-nya dikali 5 anak-anakku semuanya. Dikali pembilang. Berapa?
Iya, 20. Lalu kamu masukkan tuh, jadilah pembilang. Ini artinya apa? Artinya 5/6 itu nilainya sama saja dengan 20/24. Itu sama saja anak-anakku, jangan khawatir nilainya sama. Cuma bentuknya saja yang berbeda, ya. Bentuknya saja yang berbeda. Ya, nilainya tetap sama, ya. Nilainya tetap sama. Itu ya anak-anakku semuanya paham caranya. Jadi penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama, kemudian hasilnya dikali pembilang. Itulah jadi pembilang yang baru gitu. Ya, jadi 6 sudah diubah jadi 24, 5 sudah berubah jadi 20. Ya, jadi 5/6 sama dengan 20/24. Sekarang kita cari yang 6/8 anak-anakku semuanya. Berapa sih bentuk lain dari 6/8 yang nilainya sama? Ya, berapa per 24 coba? Pak, kenapa harus 24? Ya supaya sama anak-anak semuanya ya, supaya sama. Ini sudah jadi 24 penyebutnya. Nah, yang ini pun kita ubah jadi 24 supaya sama. Kan mau kita jumlahkan. Ya, kita mau jumlahkan pecahannya. Jadi harus sama dulu syaratnya. Ya, kalau belum sama nggak bisa, nanti salah hasilnya. Ya, paham ya? Sabar ya. Oke, sekarang kita cari 6/8 berapa sih bentuk lainnya? Berapa per 24? Ya, kita cari. Caranya bagaimana? Sama anak-anakku semuanya, sama caranya. Tadi caranya gimana? Oke, 24 dibagi berapa? Di sini 8 ya. 24 bagi 8 berapa? Berapa? Iya, pinter sekali. 3 ya. Terus hasilnya dikali 6, anak-anakku semuanya dikali pembilang. Berapa hasilnya? Ketika dikali 6. 3 kali 6 berapa ya? 3 kali 6. Oh, 18. Pinter ya. Itu. Oke, dapatlah 18/24. Jadi 6/8 itu sama saja nilainya dengan 18/24. Nah, kita sudah bisa nih merubah, kita sudah bisa mengubah pecahan 5/6 menjadi 20/24. Kita juga sudah mengubah 6/8 menjadi 18/24. Lalu bagaimana Pak? Lalu kita pindahkan anak-anakku semuanya ya. Kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Nah, ini kan 5/6 tambah 6/8 ya. Nah, kita ubah. Tadi kan sudah dicari nih bentuk lain dari 5/6 adalah berapa? 20/24. Kita pindahkan nih. Nah, maksudnya apa? Ini maksudnya 20/24 ini sama saja nilainya dengan 5/6. Ini bentuk lain ya dari 5/6 ya adalah 20/24. Lalu ditambah 6/8. 6/8-nya kita ubah tadi sudah ya. Kita tulis bentuk baru dari 6/8 itu berapa? 18/24. Kita tulis di sini nih. Kita ganti 6/8-nya ya jadi 18/24. Coba lihat. Ini penyebutnya sudah sama belum? Sama ya anak-anakku semuanya sudah sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini, baru kita jumlahkan anak-anakku semuanya ya. Gampang kan? Gampang kita jumlahkan. Nah, kita tulis seperti ini nih. Dalam penjumlahan pecahan itu yang dihitung adalah pembilangnya saja anak-anakku semua. Yang dijumlahkan itu pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal menghitung pembilangnya saja. Kita tulis seperti ini nih supaya gampang. 20. Nah, ini sama kan 20 ya. Pindahkan ke sini ditambah, ini ditambah 18. Ini 18. Kita tulis lagi di sini. Nah, pernya karena ini sudah sama penyebutnya, kita tulis satu saja anak-anakku semuanya ya. Kita tulis satu saja. Jadi semuanya per 24. Lalu kita hitung tuh 20 tambah 18 berapa? 38.
per 24. Selesai anak-anakku semuanya. Gampang kan? Gampang. Sangat gampang ya. Sangat mudah ya. Itu cara menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda. Caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya melalui KPK dengan cara mencari KPK-nya dari penyebut tersebut. Baru kalau sudah sama ya kita jumlahkan tuh pembilangnya. Gitu ringkasnya anak-anak semuanya ya. Pak, pertemuan kemarin Bapak bilang kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut itu bisa diubah jadi pecahan campuran. Oh iya, pinter ya. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah mengingatkan. Nah, di sini hasilnya 38 per 24. Penyebutnya lebih besar anak-anakku semuanya nih dari pembilangnya lebih besar nih daripada penyebutnya. Nah, katanya kemarin kan kalau pembilangnya lebih besar bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Oke, pintar ya, masih ingat ya? Bagus. Nah, sekarang kita sederhanakan coba. 38 dibagi 24. Itu kan caranya? Iya, makasih ya sudah diingatkan. Jadi cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran kemarin itu katanya pembilangnya dibagi penyebut. Oke, sekarang kita bagi 38 dibagi 24 berapa? Dapat berapa coba? Dapat 1 ya. Nah, dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 38 ambil 24. Sisanya berarti berapa ya? 14 kan? Nah, berarti 1 hasilnya bilangan bulatnya 1, kemudian pembilangnya 14, penyebutnya 24. Nah, sini Bapak tuliskan nih 1 14 per 24. Lalu yang 1 14 per 24 ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1 7 per 12. Bagaimana caranya Pak? Kemarin sudah ya, dengan cara dibagi pembilang dan penyebutnya dengan apa? Dengan bilangan yang sama. Betul. Kalau yang atasnya dibagi 2, yang bawahnya pun dibagi 2. Ya, jadi kalau pembilangnya dibagi 2, yang bawah pun harus dibagi 2. Itu. Nah, bilangan pembagi itu namanya apa? Namanya EPB anak-anakku semuanya ya. EPB. Silakan nanti pelajari lagi tentang EPB. Nanti Bapak buatkan juga videonya ya. Nanti Bapak buatkan videonya secara terpisah. Oke, jadi cara menyederhanakannya adalah kamu bagi pembilangnya dengan bilangan yang sama dengan yang membagi penyebut. Nah, dalam hal ini karena ini 14 dan 24, maka EPB-nya ternyata adalah 2. Silahkan kamu bagi 14 dengan 2. Hasilnya adalah 7. 24 dibagi 2, 12. Pak, kok ini yang bulatnya ini angka satunya enggak dibagi? Enggak usah ya. Itu bilangan bulat, tidak usah disederhanakan. Yang harus disederhanakan cuma pecahannya saja, pecahan biasanya saja ya. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi hasil akhirnya adalah 1 7 per 12. Oke? Paham ya? Gampang kan? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pengurangan anak-anakku semuanya. Bagaimana pengurangan pecahan biasa dengan penyebut beda? Tadi kan penjumlahan, caranya sama saja anak-anakku semuanya ya. Caranya sama. Gimana Pak? Sama itu? Ya gini. Nah, misalkan nih soal nih. 5 per 6 dikurangi 2 per 4. Nah, soalnya beda ya. Soalnya beda. Supaya kamu punya keterampilan yang lain dengan soal yang lain ya. Oke, 5 per 6 dikurangi 2 per 4. Berapa hasilnya? Caranya bagaimana? Sama caranya. Pertama kamu samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut. Berapa penyebutnya? 6 dan 4. Oke, sudah dapat ya. Kelipatan dari 6 ini, kelipatan dari 4 ini. Tadi sudah kita dapatkan di contoh yang pertama. Lalu KPK-nya berapa nih Bapak tantang? Berapa KPK-nya?
Iya, betul. 12 ya. KPK-nya 12. Lalu kita ubah tuh. Ya, kita ubah 5/6. Kita ubah menjadi titik-titik per 12. Berapa coba? Bapak nulisnya langsung di sini nih, biar cepet lah. Berapa? 5/6 diubah jadi titik-titik per 12. Caranya masih ingat? 12 ya. Nah, kita ubah lagi 2/4-nya menjadi per 12. Nah, kita tulis dulu di sini ya supaya gampang. Nah, caranya adalah kamu bagi 12 dengan 6 ya. Kemudian hasilnya dikali dengan 5. Berapa hasilnya? Kamu tulis sebagai pembilang yang baru ya. Sebagai pembilang yang baru. Pak, kenapa caranya harus seperti itu? Nanti Bapak jelaskan pada video yang lain. Nah, sekarang kamu turuti saja caranya. Harus seperti itu ya. Itu cara yang sudah paten ya, yang sudah paten yang bisa kamu gunakan. Ini salah satu cara ya yang bisa kamu gunakan. Masih banyak cara-cara yang lain ya. Masih banyak cara-cara yang lain. Nanti Bapak jelaskan pada video yang lain. Oke, silakan hitung. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5. Iya, betul. 10. Kemudian, yang 2/4 kita ubah jadi berapa per 12? Hah? Ya, 12 dibagi 4 dikali 2. Berapa hasilnya? Hah? 12 bagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Oke, jadi sudah berubah ya. 2/4-nya menjadi 6/12. Begitupun dengan 5/6 sudah berubah menjadi 10/12. Sehingga penyebutnya sudah sama. Kita hitung pembilangnya. 10 dikurangi 6/12. Berapa 10 dikurangi 6? 4/12 hasilnya ya. Nah, 4/12 bisa disederhanakan anak-anakku semuanya? Bisa dibagi dengan EPB. Berapa EPB dari 4 dan 12? Ternyata EPB dari 4 dan 12 itu 4, Pak. Iya, betul, 4. Nah, kamu bagi 4 yang ini nih. Pembilangnya kan 4. Nah, kamu bagi dengan 4. Penyebutnya 12, kamu bagi juga dengan 4 supaya adil. Berapa hasilnya? 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi hasilnya 1/3 anak-anakku semuanya ya. Gampang, oke? Siap? Iya, bagus ya. Sudah paham ya? Kalau belum paham, pause dulu videonya. Kamu pelajari pelan-pelan, oke? Siap. Nah, sekarang kita coba penjumlahan pengurangan pecahan campuran. Kalau tadi kan pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Nah, sekarang kita coba penjumlahan pecahan bentuk lain dengan bentuk lainnya. Di sini Bapak punya contoh dan sudah dijawab ya, ada caranya di sini. Bapak hanya akan menjelaskan ya anak-anakku semuanya. Kamu sudah paham caranya, Bapak hanya meringkas saja cara ringkasnya. Nah, seperti ini cara ringkasnya anak-anakku semuanya ya. Ini kan ada pecahan campuran nih. 1, 2/3. Ditambah 3/4. Ini kan bentuknya pecahan campuran. Yang ini pecahan biasa. Bagaimana kalau seperti itu? Sangat gampang anak-anakku sekalian. Kamu ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa seperti ini. Nah, kemarin kan kamu sudah bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang anak-anakku semuanya ya, betul? Masih ingat ya? Gitu. Nah, sekarang kamu ubah nih pecahan campurannya menjadi berapa? 1 dikali 3, 3. 3 tambah 2, 5. Oh, jadi 5/3. Nah, 5/3 ini adalah bentuk lain dari 1 2/3. Jadi 5/3 ini bentuk lain dari pecahan campuran yang ini nih. Nah, bentuk lainnya seperti ini. 5/3. Terus yang ininya 3/4-nya kan tinggal pindahkan saja ke sini. Sudah pecahan biasa ini ya. Pindahkan lagi ke sini. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa semua. Nah, sudah selesai belum? Belum. Ini penyebutnya masih beda.
Kita cari nih KPK dari 3 dan 4. Oh, ternyata 3 dan 4 KPK-nya 12, Pak. Kamu tulis di sini 12. Kita ubah penyebutnya jadi 12. Kita ubah yang ini juga 12. Lalu cari pembilangnya. Kalau penyebutnya berubah jadi 12, maka pembilangnya pun akan berubah menjadi berapa? Kita hitung caranya. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 5, 20. Betul. Nah, yang ini 3/4 kita ubah menjadi 12 bagi 4. Hasilnya 3. 3 kali 3, 9. Oh, ternyata pembilangnya 9. Penyebutnya 12. Jadi 9/12. Nah, setelah sama, selanjutnya ya silahkan kamu hitung ya. 20 tambah 9, 29 per 12. Tetap ya, penyebutnya tetap 12. Kemudian kamu sederhanakan jadi pecahan campuran misalkan. Karena kan ini pembilangnya lebih besar nih dari penyebutnya. Kamu hitung hasilnya adalah 25/12. Paham? Gampang? Sangat gampang. Baik, kita lanjut ya. Sekarang penjumlahan, pengurangan, pecahan desimal. Bagaimana kalau ada pecahan desimal? Dijumlahkan ya. Nah, caranya gini anak-anakku semuanya. Nah, misal ada soal seperti ini. 0,86 ditambah 0,5 sama dengan titik-titik. Caranya kamu hitung dengan cara bersusun. Yang mudah itu anak-anakku semuanya. Kamu hitung secara bersusun. Oke, kita tulis 0,86 ditambah 0,5. Nah, cuma syaratnya anak-anakku semuanya, kalau kamu menghitung desimal, kalau disusun seperti ini kamu posisikan, kamu letakkan komanya lurus ya, antara bilangan yang satu dengan yang lain. Kamu luruskan nih komanya ya. Jangan sampai tidak lurus ya. Jadi nilai tempat yang sama kita luruskan. Ini kan nilai tempat satuan nih sebelum koma ini. Ini juga satuan. Kita luruskan, komanya luruskan sehingga persepuluhannya lurus dengan persepuluhan, peratusannya lurus dengan peratusan. Nah, itu syaratnya anak-anakku semuanya ya. Jadi komanya harus lurus. Awas jangan sampai tidak lurus, nanti salah hasilnya. Nah, kalau sudah ditulis lurus seperti ini baru kamu hitung 6 tambah 0. Di sini kan 0 ya, tidak ada ya. Tulis 6. 8 tambah 5 berapa? 13 ya. Tulis 3, satunya ke atas. Nah, ini 00 berarti 1 tambah 0 tambah 0 1. Lalu komanya turun anak-anakku semuanya, jadilah 1,36 ya. Gampang kan? Sangat gampang. Kalau pengurangannya gimana, Pak? Sama anak-anakku semuanya ya. Sama. Contohnya 1,5 dikurangi 0,72. Kamu tulis dulu 1,5 di atas, 0,72 di bawah. Tapi syaratnya apa? Iya, komanya harus lurus sejajar ya. Komanya harus sejajar. Jangan sampai tidak lurus, tidak sejajar. Nah, kita hitung nih. Pak, ini kan kosong di sininya di atasnya ya. Nah, kalau kosong kamu tahu kan kita kasih alat bantu. Nah, kalau kosong ini ada nolnya berarti. 0 diambil 2 berapa? Tidak bisa, Pak, harus pinjam. Bagus, pinjam kemana? Ke depan. Di depannya ada 5. Hei 5, pinjam 1. Dikasih pinjam 1. 0 karena dikasih pinjam angka 1, di depannya jadi angka 10. 10 dikurangi 2, 8. Nah, 5-nya tinggal berapa tadi dipinjam 1? Tinggal 4. 4 dikurangi yang bawah 7. Tidak bisa, pinjam lagi ke depan. Jadi 14 nih ya. 14 nih jadinya. 14 diambil 7, 7. Satunya habis tinggal 0. 0 kurangi 0, 0. Jadi hasilnya 0,78. Sangat gampang lah ya. Silakan kamu latih lagi keterampilan ini ya. Kamu bikin soal sendiri, kamu buat sendiri soalnya, kamu jawab sendiri, nanti minta dinilai ke orang tuanya masing-masing ya. Ayah bunda mohon bantuannya ya, memeriksa hasil latihan dari anak-anak kita semua.
Nah, sekarang kita coba ke persen anak-anakku semuanya. Bagaimana kalau persen? Nah, kalau persen seperti ini. Sangat gampang kalau persen ya. Kamu tinggal hitung saja. Ya, kalau sama persen, kamu tinggal hitung. Kalau berbeda, nah baru kita ada cara-cara khusus. Oke, kalau persen seperti ini, misalkan 27% ditambah 45%. Caranya kamu hitung ke bawah bersusun seperti ini, lalu kamu hitung seperti biasa satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jadi hasilnya seperti ini. Gampang kan? Sangat gampang. Pindahkan ke sini ya. Lalu 2/5 dikurangi 30%. Caranya adalah kamu ubah 2/5-nya menjadi persen. Di sini tertulis 40% ya. Jadi 2/5 ini sama nilainya dengan 40%. Pak, gimana caranya? Kan sudah kemarin di video yang pertama. Oke, lihat lagi ya video pembelajaran sebelumnya ya. Bagi anak-anakku semuanya yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dilihat dulu video sebelumnya supaya kamu nyambung ya, supaya kamu nyambung pengetahuannya, tidak kaget ya. Kok langsung gini, yang kemarin tertinggal nih, kamu tonton dulu. Oke, bagus ya. Nah, kita ubah dulu nih. Cara mengubahnya kemarin katanya dengan dikalikan dengan 100%. Maka 2 kali 100, 200 dibagi 5 adalah 40%. Ininya tetap 30, jadi 40 kurangi 30 adalah ini ya. Tanda panah ini menunjukkan perubahan. Ini berubah menjadi seperti ini. Oke. Lalu 10% hasilnya. Kamu simpan 10%. Paham ya? Baik. Sekarang 86% dikurangi 0,35. Nah, sama caranya anak-anakku semuanya ya. Kamu ubah nih 0,35-nya menjadi persen alias menjadi 35%. Caranya ada di video sebelumnya. Oke, siap. Jadi hasilnya 51%. Oke, bisa ya? Gampang kan? Gampang. Kita simpulkan anak-anakku semuanya. Kesimpulannya adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda itu diselesaikan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Kemudian cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Tadi ya sudah ya. Kamu ingat kembali cara mencari KPK, kamu latih supaya kamu terampil, supaya kamu lancar mencarinya. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda bentuk diselesaikan dengan cara menyamakan bentuk pecahannya terlebih dahulu. Samakan dulu bentuknya ya. Kalau bentuknya berbeda, campuran dengan biasa, kamu ubah dulu menjadi biasa semua ya. Itu. Pokoknya disamakan, samakan dulu ya. Itu disamakan. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa. Sekarang saatnya kita ke soal evaluasi ya. Jangan takut ya. Soal evaluasi ini tantangan buat kamu mengukur pemahaman kamu. Kamu paham nggak? Kalau nggak paham, ulangi lagi videonya ya. Tonton lagi dari awal. Oke? Siap ya? Nah, soalnya apa, Pak? Ini sedikit soalnya cuma 5. Oke? Siap. Nah, ini soalnya. Silahkan kamu tulis ya. Kamu tulis supaya kamu tidak ketinggalan. Pause dulu videonya ya, pause dulu. Nanti kalau sudah selesai menulis, kamu lanjutkan ya, di play lagi. Sudah ya ditulis ya. Oke, kalau sudah ditulis silahkan kamu kerjakan, lalu kamu hasilkan apa? Kamu setorkan hasilnya ke guru kelasnya masing-masing ya. Cara menyetorkannya sesuai dengan perintah gurunya. Kalau kata gurunya langsung disetorkan ke Bapak Ibu gurunya, bukunya disetorkan langsung boleh. Misalkan seminggu sekali ya, boleh. Kalau Bapak Ibu gurunya pakai metode dipoto, silahkan foto hasil jawabannya lalu kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak Ibu gurunya atau ke link yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu gurunya. Gitu ya. Cara menyetorkan jawabannya untuk dinilai oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya.
Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu ceria, selalu ada dalam kondisi yang menyenangkan. Bapak juga berdoa, mari kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan anak-anakku semuanya bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Ya, itu doa kita bersama. Itu harapan kita semuanya ya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak ada dalam ketidaknyamanan, terlalu cepat mungkin, atau kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semuanya adalah kesalahan Bapak jika memang ada kekeliruan yang Bapak ucapkan. Kemudian Bapak mohon bantuan dari anak-anakku semuanya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik anak-anakku semuanya, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Bapak tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Oke, siap. Jalan